Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berjudul peningkatan disolusi rosuvastatin kalsium dari sediaan tablet dengan teknik lipisolid dan pembentukan kompleks infusi. Nah, di sini itu ada pengertian rosuvastatin kalsium, yaitu adalah bentuk garam rosuvastatin yang memiliki aktivitas antilipidemia. Rosuvastatin kalsium adalah obat golongan biofarmaceutic classification system atau BCS2 yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air dan memiliki permeabilitas tinggi. Bioavailabilitas obat BCS2 ditentukan oleh kecepatan disolusi obat tersebut dalam cairan gastrointestinal, sehingga diperlukan teknik dalam memformulasikan obat tersebut. Di antara teknik yang paling menjanjikan untuk meningkatkan kecepatan disolusi rosuvastatin kalsium adalah penggunaan sistem liquid solid dan kompleksasi dengan beta-siklodextrin. Teknik liquid solid merupakan suatu teknik pembuatan tablet dengan mengubah suatu bentuk cair ke keadaan serbuk kering yang memiliki sifat aktif, sifat alir, dan kompaktibilitas yang baik. Melalui pencampuran sederhana dengan bahan pembawa tertentu, serta dapat meningkatkan disolusi obat yang memiliki kelarutan kurang baik dalam air. Nah, di sini tuh ada metode penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini diawali dengan pemeriksaan bahan baku rosuvastatin kalsium sesuai monografi dan spesifikasi yang terlampir dalam Certificate of Analysis atau yang disebut dengan COA. Yang kedua, dilanjutkan dengan pembuatan kurva kalibrasi rosuvastatin kalsium pada panjang gelombang yang telah ditentukan, yaitu 244 nanometer. Yang ketiga, selanjutnya dilakukan studi literatur dan preformulasi rosuvastatin kalsium untuk menentukan teknik formulasi dan bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi tablet rosuvastatin kalsium untuk meningkatkan laju disolusi. Yang keempat, kemudian dilakukan pembuatan formulasi rosuvastatin kalsium dengan teknik liquid solid dengan berbagai perbandingan rasio eksipien, yaitu 10:1 dan 20:1. Kelima, sistem liquid solid dan kompleks infusi yang terbentuk dihitung persentase perolehan kembali kadar rosuvastatin kalsium totalnya dan penetapan kadar air pada kompleks infusi padat. Selanjutnya dilakukan evaluasi sistem liquid solid dan kompleks infusi. Yang keenam, evaluasi sistem liquid solid dan kompleks infusi yang dilakukan meliputi uji disolusi dan karakteristik menggunakan FTIR, DSC, dan XRPD, dan scanning elektron mikroskop atau SEM. Yang ketujuh, uji disolusi dilakukan terhadap rosuvastatin kalsium, sistem liquid solid, dan kompleks infusi yang setara dengan 10 mg rosuvastatin kalsium. Yang kedelapan, selanjutnya dilakukan pembuatan tablet konvensional, liquid solid, dan kompleks infusi rosuvastatin B-siklodextrin untuk melihat peningkatan laju disolusi rosuvastatin kalsium ketika dibuat formulasi sediaan tablet. Kesembilan, selanjutnya dilakukan pembuatan tablet dengan bobot tiap tablet 250 mg. Yang ke-10, interpretasi hasil dilakukan dengan pendekatan teoritis dan pendekatan statistik. Hasil dan pembahasan. Penetapan kadar perolehan kembali serbuk liquid solid dan kompleks infusi yang telah terbentuk, kemudian dilakukan penetapan kadar. Penetapan kadar rosuvastatin kalsium dalam sistem liquid solid dan kompleks infusi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV dan dihitung persen perolehan kembali kadar rosuvastatin kalsium dalam sistem liquid solid dan kompleks infusi dengan masing-masing rasio dan metode. Hasil penetapan kadar dan persen perolehan kembali kadar rosuvastatin kalsium dapat dalam masing-masing sistem yang dibuat dapat dilihat pada tabel P.2. Tabel P.2 hasil penetapan kadar rosuvastatin kalsium dalam sistem dispersi. Metode liquid solid dengan rasio 10:1, 20:1. Dengan kadar rosuvastatin persen bobot per bobot 4,98 kurang lebih 2,82. 4,96 kurang lebih 3,93. Dengan perolehan kembali rosuvastatin
persentase 97,49 kurang lebih 2,82. 98,06 kurang lebih 3,98. Kompleksasi scaling metode dengan rasio 1:1, 1:2. Dengan kadar resupastatin persen bobot per bobot 46,02 kurang lebih 2,42. 30,03 kurang lebih 2,70. Dengan persen perolehan kembali resupastatin persentase 98,21 kurang lebih 2,42. 98,11 kurang lebih 2,70. Kompleksasi freeze dry dengan rasio 1:1 dan 1:2. Kadar resupastatin persen bobot per bobot 46,01 kurang lebih 1,98 dan 29,89 kurang lebih 2,61. Dengan persen perolehan kembali resupastatin persentase 98,11 kurang lebih 1,98 dan 97,63 kurang lebih 2,61. Uji disolusi serbuk. Hasil uji disolusi resupastatin kalsium murni, sistem liquid solid dan kompleks inklusi masing-masing metode dengan variasi rasio dapat dilihat pada gambar V.1 dan V.2. Selanjutnya ada Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia. Di sini ada gambar V1 yaitu profil disolusi serbuk dengan keterangan RSP yaitu resupastatin kalsium murni. Selanjutnya ada LS1 yaitu liquid solid R10:1. Ada LS2 yaitu liquid solid R20:1. Ada K1KM1 yaitu K1 Kneading metode RSP/BCD 1:1. Selanjutnya ada K1KM2 yaitu K1 Kneading metode RSP/BCD 1:2. Selanjutnya ada K1FD1 yaitu K1 Frigid Dry RSP/BCD 1:1. Dan yang terakhir ada K1FD2 yaitu K1 Frigid Dry RSP/BCD 1:2 dalam medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim. Selanjutnya ada gambar V2 yaitu profil disolusi serbuk. Ini untuk keterangannya sama seperti yang tadi, yang membedakan hanyalah pengujian disolusi dan hasil ujinya saja. Di sini ada RSP, LS1, LS2, K1KM1, K1KM2, K1FD1, dan K1FD2 dalam medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim. Untuk hasil uji disolusi menunjukkan adanya peningkatan disolusi resupastatin kalsium antara sistem liquid dan kompleks inklusi dibanding dengan resupastatin kalsium murni. Di mana untuk peningkatan disolusi pada sistem liquid solid disebabkan karena resupastatin kalsium telah terlarut sebelumnya di dalam propylenglikol yang kemudian dirubah menjadi serbuk kering dengan penambahan neusilin US2 dan aerosil 200. Dan dari hasil uji disolusi di kedua medium tersebut, terlihat teknik liquid solid dan kompleks inklusi menyebabkan peningkatan disolusi terhadap resupastatin kalsium murni. Dalam sistem liquid solid dengan R20:1 atau LS2 memiliki laju disolusi tertinggi di kedua medium tersebut, baik dalam medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim maupun medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim, dengan nilai persentase resupastatin kalsium yang terdisolusi dalam waktu 60 menit sebesar 8,97 kurang lebih 2,30% dan 107,85 kurang lebih 0,75%. Dan pada setiap formulasi memiliki perbedaan laju disolusi yang berbeda di setiap medium disolusi.
Dan pada medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim memiliki pH 6,8 yang berperan dalam meningkatkan kelarutan obat yang bersifat asam lemah. Kemudian ada karakterisasi. Karakterisasi dilakukan menggunakan spektrofometer inframerah menunjukkan adanya perbedaan pada spektrum resupastatin kalsium, sistem liquid, solid, dan kompleks inklusi. Spektrum VTR resupastatin kalsium yang khas ditunjukkan pada serapan 563 cm min 1 derajat, 840 cm min 1 derajat, 964 cm min 1 derajat, 1330 cm min 1 derajat, 1385 cm min 1 derajat, dan 2973 cm min 1 derajat. Di sini ada contoh gambar dari spektrum VTIR dari rosuvastatin kalsium murni. Selanjutnya dilakukan evaluasi morfologi permukaan serbuk dari rosuvastatin kalsium murni, sistem liquid solid dan kompleks inklusi yang memiliki disolusi tertinggi dengan menggunakan mikroskop polarisasi yang dikonfirmasi dengan scanning elektron mikroskop. Dan di sini bisa kita lihat hasil dari gambar karakterisasi dengan SEM dari rosuvastatin kalsium murni. Selanjutnya ada evaluasi tablet. Dalam proses pembuatan tablet rosuvastatin kalsium dilakukan evaluasi pada masa cetak. Dari hasil evaluasi tersebut, sifat aliran indeks, kompresibilitas, dan Hausner ratio masa cetak tablet liquid solid R20/1 memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan masa cetak tablet rosuvastatin kalsium yang lainnya. Di sini kita bisa lihat tabel dari hasil evaluasi masa cetak tablet. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel 6 itu untuk hasil evaluasi tablet rosuvastatin. Untuk keterangannya, RSV itu untuk rosuvastatin kalsium murni, LS1 itu untuk liquid solid R10/1, LS2 itu untuk liquid solid R20/1, untuk K1 KM1 itu untuk K1 Kneading metode RSV BCD 1/1, dan untuk K1 KM2 itu untuk K1 Kneading metode. Selanjutnya, variasi bobot tablet disebabkan oleh sifat aliran masa cetak tablet konvensional yang kurang baik, yaitu 3,79 gram per detik. Sedangkan sifat aliran yang paling baik terlihat pada masa cetak tablet rosuvastatin kalsium yang dibuat dengan teknik liquid solid 2/1 atau LS2 yaitu 10,31 gram per detik. Nah, untuk dari tablet yang diperoleh, tablet yang dibuat dengan teknik konvensional memiliki variasi bobot lebih tinggi, yaitu 258,04 mg dibandingkan bobot tablet rosuvastatin kalsium yang dibuat dengan teknik liquid solid 2/1 dengan bobot rata-rata 251,12 mg. Uji disolusi dilakukan pada tablet rosuvastatin kalsium, tablet liquid solid, dan tablet kompleks inklusi serta tablet rosuvastatin kalsium yang beredar di pasaran atau inovator. Pada medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim dan medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim. Nah, uji disolusi ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh formulasi dan teknik formulasi dalam bentuk sediaan tablet. Nah, bisa dilihat berikut ini adalah hasil uji disolusi tablet rosuvastatin kalsium, tablet liquid solid, dan tablet kompleks inklusi serta tablet rosuvastatin kalsium yang beredar di pasaran atau inovator. Untuk kesimpulannya, laju disolusi tertinggi ditunjukkan oleh tablet yang dibuat dengan teknik formulasi liquid solid yang menggunakan pelarut propylen glikol 10% dan dengan perbandingan rasio karir dan coating material R20/1. Laju disolusi tablet liquid solid rosuvastatin kalsium R20/1 pada menit ke-60 sebesar 85,53 atau kurang lebih dari 1,02%.
dalam medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim yaitu 110,02 atau kurang lebih dari 1,71% dalam medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim. Nah, formulasi tablet rosuvastatin kalsium yang dibuat dengan teknik liquid solid dan kompleks inklusi dapat meningkatkan laju disolusi rosuvastatin kalsium dalam medium disolusi cairan lambung buatan tanpa enzim dan medium disolusi cairan usus buatan tanpa enzim. Terima kasih.